Ini ya. Puji Tuhan, shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Terima kasih buat kesediaannya meluangkan waktu untuk kita bisa belajar bersama-sama tentang video game. Karena ini penting mengingat sekarang tuh banyak orang-orang yang mencari video game ini bukan sekedar permainan, tapi juga ada yang mulai mencari pekerjaannya lewat game. Kita menjumpai banyak orang ketika ditanya, apa pekerjaan? Oh, saya ngegame, dibayar. Iya. Banyak orang memiliki kerjaan seperti itu. Nah, kita akan lihat sebenarnya game itu apa dan jenis-jenisnya apa dan mengapa kok bisa game itu sampai diminati begitu banyak orang, apalagi bisa menjadikan sumber penghasilan gitu ya. Puji Tuhan, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu sebelum kita akan memulainya. Dan kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan menolong dari awal sampai akhir acara ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang beracara. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan dia. Amin. Puji Tuhan, maka selamat bergabung, boleh saya ucapkan. Kita akan memulai dari permasalahan yang seringkali muncul dari kalangan. Oh ya, jadi gini ya, sebelum kita masuk ke slide-nya nanti, saya ingin memberikan pengumuman terlebih dahulu. Jadi ini pengumuman yang penting sebelum kita mulai. Pengumumannya adalah ini sebenarnya bagian pertama. Jadi ini merupakan bagian pertama dari 3 bagian nanti yang akan dibahas gitu ya. Di bagian pertama ini kita akan sekedar membahas tentang ya pengenalan lah, kita membahas tentang kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan game khususnya, sama apa sebenarnya yang diminati dari game itu apanya, genre-genrenya itu apa yang diminati. Kemudian kita akan melihat nilai-nilai di balik setiap genre itu. Mari kita mulai dari slide yang pertama. Di sini ada penjelasan bahwa seseorang di rumah sakit jiwa itu banyak orang yang kecanduan game. Akhirnya mereka masuk ke rumah sakit jiwa untuk diproses atau untuk mengalami rehabilitasi gitu. Jadi istilahnya apa ya? Mereka ada di sana itu, mereka ada di rumah sakit jiwa itu bukan stres gara-gara nggak punya uang, bukan stres gara-gara mereka dianiaya dan lain sebagainya, tapi karena mereka nggak puas dengan bermain game. Jadi mereka terus-menerus pingin main, hasilnya nggak terpenuhi, akhirnya mereka stres dan akhirnya mereka masuk ke rumah sakit jiwa. Kemudian ada kasus tentang seseorang bernama FP. Ini inisial ya, karena di media massa kalau menyebutkan nama orang asli itu hanya kurang etis gitu. Nah, seorang bernama FP itu dia ini membunuh seorang supir taksi hanya demi mendapatkan uang untuk memperbaiki laptop game. Sebegitu ngerinya. Kemudian saya pernah ditanya gitu ya sama orang itu, Kak Felix, kalau ada kasus-kasus kayak gitu itu siapa yang salah? Tadi kan ada yang masuk rumah sakit jiwa ya kan, sampai membunuh. Bahkan di sini dikatakan dia itu sengaja. Jadi ini termasuk pembunuhan berencana. Ini sudah pembunuhan itu sudah direncanakan. Jadi nggak sengaja, bukan pembunuhan yang nggak disengaja, tapi disengaja dan direncanakan. Saya ditanya tuh, terus siapa yang salah dalam hal ini? Kalau ada kasus-kasus kayak gini, siapa yang kita persalahkan? Ya tentu orang yang melakukannya. Cuman kadang gini ya, banyak orang itu sekarang memiliki pandangan negatif tentang game gara-gara segelintir perilaku-perilaku kayak gini nih. Nanti kita akan lihat lagi ada satu contoh kasus lagi. Akhirnya tuh orang tuh mikir gini, jangan main game nggak bagus buat kesehatan. Game nggak bagus buat kesehatan mentalmu. Game nggak bagus buat
Selain kesehatan mental juga kesehatan pikiran ya. Terus kesehatan secara jasmani juga. Banyak orang akhirnya berpikiran seperti itu. Nah, ketika saya ditanya secara pribadi ya beberapa waktu lalu, sebenarnya yang salah siapa? Apakah gamenya, apakah orangnya, atau apa yang salah? Sebenarnya yang salah itu adalah sikapnya. Paham ya Pak Ibu Saudara-saudari ya? Jadi yang salah itu sebenarnya adalah sikap terhadap game itu gitu loh. Karena mereka menganggap segala-galanya, akhirnya mereka rela berbuat apapun demi hasilnya terpenuhi. Nah, itu salah. Tapi kebanyakan orang, khususnya di Indonesia atau di negara manapun, menyalahkan gamenya, menyalahkan produsernya. Loh, mereka nggak salah, mereka cari uang di sana. Itu lahan pekerjaan mereka. Kalau nggak ada mereka, mereka mau makan apa? Iya kan? Yang salah apa? Sikapnya, manajemen waktunya yang salah. Karena salah, akhirnya timbul kejahatan di mana-mana. Contohnya tadi, membunuh demi uang, memperbaiki laptop. Nafsunya nggak terpenuhi, marah-marah, stres, masuk rumah sakit jiwa. Yang lain, yang salah satu yang terakhir ini, yang kasus yang terakhir, yang cukup menggemparkan Indonesia saya pikir. Boleh next slide mungkin. Itu bisa dibaca sendiri ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin bisa lihat di teks yang ada di layar. Ada sepasang suami istri bernama Supriyadi dan Sri Wilujeng. Anak mereka itu baru saja 3,5 tahun meninggal dunia setelah dijadikan objek Smackdown. Sempat viral tahun 2006 sampai tahun 2009 tentang game Smackdown. Jadi ceritanya tuh jam berapa tuh ya? Sekitar dulu saya nonton juga tuh sekitar jam 11:30 sampai jam 12:30 pagi. Itu ada ada acara Smackdown, dan setelah acara itu bermunculan, baru di Indonesia mulai ada kaset-kasetnya, kaset permainan gamenya, game Smackdown. Baik itu PS1, konsol PS1, konsol PS2, dan lain sebagainya. Tapi semenjak ada tragedi ini yang ditampilkan di layar itu, akhirnya Smackdown itu jadi stereotipnya jelek. Kemudian sampai semua gamenya ditarik, bahkan anak-anak yang sempat melakukan ini ya kayak tadi ini yang bahkan sampai ada yang meninggal, ada yang cedera dan lain sebagainya, mereka diberi ganjaran oleh guru itu juga oleh orang tua mereka. Jadinya akhirnya mereka mengalami sanksi akibat perbuatan mereka. Ya kan sampai dikatakan ada yang meninggal dunia. Nah, di tempat saya juga ada yang begitu, tapi nggak sampai meninggal, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, mungkin ada yang sampai cedera, masuk rumah sakit, ada yang patah, dan lain sebagainya. Dan ini segelintir kasus, sebenarnya masih banyak kasus, tapi saya nggak cantumkan semua, karena kalau dicantumkan semua, akan terlalu memakan waktu yang lama. Itu ya, jadi kita nggak akan membahas terlalu lama. Nah, sekarang kita akan masuk tentang, kita akan berkenalan sebenarnya genre game apa sih yang diminati atau yang disukai oleh banyak orang tuh sebenarnya genre game apa? Banyak orang yang memetakan beberapa game. Kita akan lihat ya, mungkin bisa dibantu operator media. Enggak, tolong. Genre game yang pertama. Ini yang diminati ya, dan bahkan sekarang jadi lahan pencarian uang juga. Banyak orang yang mencari kerjaan dari game. Kalau dulu orang bilang ya kan, zaman-zaman dulu orang bilang, "Oh, kamu ngapain main game, buang-buang waktu? Mending waktunya kamu pakai buat memanfaatkan hal yang berguna." Sekarang ini jadi hal yang berguna di kebanyakan orang. Selain bisa menghasilkan uang, menambah pengalaman, dan lebih lagi menambah jaringan pertemanan dan lain sebagainya. Pertama adalah game berjenis RPG istilahnya. Jadi ini istilah RPG itu sebenarnya bahasa Inggris ya. Artinya itu adalah game yang memfokuskan kepada pertumbuhan kekuatan suatu karakter. Jadi ada kalau orang main itu ada tokoh yang dimainkan, kemudian tokoh itu harus bertumbuh menjadi kuat dengan berbagai macam caranya, pokoknya harus jadi kuat untuk bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada. Nah, nanti di sepanjang cerita kayak drama gitu ya, kayak film-film itu kan ada cerita-ceritanya.
Nah, di setiap cita-cita itu pasti ada musuh-musuh yang harus dikalahkan. Jadi di genre yang satu ini, genre petualangan istilahnya, genre petualangan bahasa Indonesia, genre petualangan, mereka itu harus membuat karakter mereka jadi kuat. Ada gambarnya contohnya. Bisa ditampilkan gambarnya. Ini salah satu ya, yang anak 90-an yang hadir, kalau sekarang ada yang hadir anak 90-an, pasti kenal game ini. Pasti itu. Yang anak 90-an pasti kenal game ini. Kenapa? Karena generasi 90-an adalah generasi emas video game, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita itu melihat game itu bukan sebagai sesuatu yang negatif, tapi ada sesuatu di mana kita bisa membuat diri kita itu refreshing. Jadi kita nggak suntuk, nggak stres dengan kegiatan rutinitas yang ada seperti sekolah, les, belajar di rumah, bimbingan belajar, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, makanya ini kita lihat sebenarnya ini salah satu dari banyak genre nanti yang diminati anak-anak. Sama kayak zaman dulu ya. Zaman dulu itu ada permainan-permainan tradisional disukai. Kalau saya menarik mundur ke belakang sebelum munculnya video game, nanti kira-kira part kedua ya, kita akan bahas sejarah. Ini bahas sejarahnya terlalu malam. Jadi nanti di part selanjutnya. Jadi di zaman dulu itu ada permainan-permainan yang disukai ya kan, kayak main kelereng, main enggrang, main dan lain sebagainya. Sampai kalau dulu saya dengar cerita-cerita tuh dari orang-orang zaman dulu tuh ya, kalau mereka main kelamaan tuh dipanggil ya kan. Le, ayo pulang, ndang makan, cepet makan, mandi, jangan main terus gitu. Orang-orangnya kan, anak-anaknya kan, bentar mak, nanggung ini gitu. Itu juga disukai. Dan ini juga sama. Tapi dari sinilah kita akan mengenal bahwa zaman itu bergulir terus, berjalan terus. Enggak serta-merta kita berpatokan pada satu sistem yang ada atau satu kesukaan yang ada, tapi semuanya itu berjalan beriringan gitu ya. Dan di sini ada nilai yang ditanamkan di sini. Di situ saya tulis ya pakai bahasa Inggris. Artinya gini, di game ini itu ada nilai yang ditanamkan. Pertama adalah mengasah kemampuan kerja keras. Jadi masih yang tadi Kak. Jadi di game ini tuh orang diasah kemampuan kerja kerasnya. Kerja keras untuk apa? Untuk membuat permainan menjadi seru, satu. Dan yang kedua, membuat karakter yang dimainkan pemainnya jadi kuat. Dan itu butuh kerja keras. Dan yang kedua, itu butuh ketelitian. Karena apa? Karena kalau permainan petualangan tanpa ketelitian, kalau kita mati di tengah jalan, itu yang ngulangnya bisa jauh. Dan bisa-bisa kita kehilangan apa yang sudah kita dapat. Dapat level, dapat kekuatan baru itu bisa hilang. Next-nya itu adalah action. Nah ini sebenarnya kok Bapak Ibu saudara-saudari nggak asing dengan istilah film action. Nah ini bentuk gamenya. Gamenya itu adalah game yang bergenre aksi atau tipenya tipe aksi. Jadi seperti bermain tinju. Contohnya tinju ya. Pernah nonton di TV kan? Bapak-bapak nonton tinju. Kalau mak-mak itu nonton FTV. Enggak, maksudnya itu nonton tinju terus sepak bola. Sepak bola. Tinju, gulat dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya adalah permainan yang ada di layar Bapak Ibu itu. Jadi di sini itu adalah membuat pemain itu harus menang dalam setiap ronde. Kan ada ronde-rondenya tuh ya kan. Kalau permainan yang tipenya bertarung ini kayak tinju dan lain sebagainya itu gulat, yang saya tampilkan itu gulat. Itu pertarungan jalanan gitulah. Gangster gitu, geng-geng gitu. Itu perlu menang setiap ronde untuk bisa apa? Untuk bisa mendapatkan biasanya ada piala atau penghargaan. Jadi tiap ronde itu harus menang. Nah, di sini itu juga ada nilai yang ditanamkan. Kembali lagi ke tadi saya bilang bahwasannya memang setiap game, setiap permainan yang dibuat itu tidak mungkin tanpa nilai. Jadi waktu ada orang yang bilang, buat apa kamu main game, buang-buang waktu. Buat apa kamu main game, lebih baik kamu melakukan hal yang berguna. Saya rasa itu perkataan sudah nggak benar.
kalau kita letakkan perkataan zaman sekarang. Karena di setiap game itu ada nilai. Tinggal bagaimana kita manajemen waktu kita. Jadi di sini itu kita di game ini ya, game yang tipenya tuh aksi bertarung pukul-pukulan gitu. Itu ada di mana kita itu diajarkan nilai untuk kita memiliki kesabaran di dalamnya. Jadi kesabaran kita itu diuji. Saat kita kalah gitu kan, mungkin kurang gitu. Kalau yang nggak sabar pasti nyerah. Dan kalau nyerah, nggak dapat penghargaan. Dari situ kita diajar tentang kesabaran. Ketelatenan bahasa Jawa nih. Telaten supaya menang dan dapat piala. Itu game yang kedua. Lanjut. Lanjut Kak. Ini salah satu tipe yang juga paling saya sukai ya tipe adventure. Sama sebenarnya artinya petualangan juga, cuman yang membedakan adalah di adventure ini tuh kalau kita berpetualang tadi kan istilahnya yang jenis pertama tadi kan istilahnya adalah game petualangan. Nah, di sini juga artinya sama petualangan sebenarnya. Cuman yang membedakan adalah isi ceritanya. Kalau tadi itu ceritanya bisa kalau kita menjalankan satu episode cerita gitu ya, kita gagal satu episode itu, kita bisa ngulang kembali. Ya, meskipun ada orang bilang biasanya anak-anak gamer tuh nggak tahu ya tuh partisipan tuh yang hadir di sini tuh ada kan anak-anak gamer. Istilah anak-anak gamer pasti ngerti yang saya maksud ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari mungkin juga saya akan coba supaya kita mengerti bareng-bareng ya. Jadi ada istilah episode. Jadi di setiap episode kalau di game tadi yang pertama genrenya petualangan yang pertama itu kalau gagal di episode 1 itu masih bisa ngulang. Dan itu masih bisa dilanjut. Ceritanya maksudnya bisa ngulang dari awal. Dan kalau yang genre yang ini gak mungkin ngulang dari awal. Jadi misal ya, kita gagal di episode 2 gitu. Karena kesalahan di episode 1, misalkan di episode 1 seharusnya kita ngambil tas. Tapi gak kita ambil. Dan itu tetap berhasil. Efeknya baru kerasa di episode 2. Oh iya gak bawa tas. Mau ngulang episode 1 udah gak bisa. Paham ya? Jadi kalau yang tadi game RPG, contohnya Final Fantasy, kalau ada yang ngerti, atau enggak, game RPG itu kalau episode 1 gagal, dia masih bisa ngulang. Atau enggak bisa cari alternatif lain, misalkan enggak bawa tas di episode 1. Di episode 2 itu masih ada barang yang sama. Dan itu bisa diambil. Tapi kalau ini, sekali kamu lewat enggak bawa tas, ilustrasi ini saya gambarkan ya, supaya kita ngerti. Sekali kamu lewat enggak bawa tas, ya sudah sampai episode 100 pun kamu enggak akan bawa tas. Karena tasnya ketinggalan di episode 1. Dan tidak bisa diulang. Itu parahnya. Dan di sini ada nilai yang diterapkan buat setiap orang. Nilainya adalah kita itu diajari untuk menjadi orang yang teliti. Teliti dalam arti gini, kita harus detail mengamati setiap benda, setiap misi, setiap perintah yang ada. Gitu. Jadi tanpa kita nggak teliti gitu ya, nggak teliti menyampaikan pesan atau nggak teliti melakukan perintah dan ada yang salah, efeknya akan berasa di bagian selanjutnya dan tidak bisa diulang. Saya pernah nih main game ini yang ada di layar itu. Ini memang karena saya suka ya, game ini adalah dunia saya sebenarnya. Saya sangat menyukai, bahkan sudah bertahun-tahun saya mainkan game. Saya bukan hanya suka dengan permainannya atau nilai-nilainya, tapi ada suatu kesenangan ketika saya pribadi ya bermain seperti ini. Makanya saya bisa membagikan ini pada Bapak Ibu saudara-saudari, atau mungkin ada teman-teman juga yang seorang pemain game yang hadir di sini. Ada kesenangan ketika kita bisa melakukan itu. Dan di sini tuh saya ingin membagikan nilai-nilai itu, Bapak Ibu saudara-saudari. Oke, lanjut ke selanjutnya ya.
Selanjutnya kita bicara, nah ini adalah game-game ya, game simulasi. Jadi kenapa dikatakan simulasi? Karena dekat dengan kehidupan manusia. Contohnya Harvest Moon itu yang di layar. Jadi di game simulasi ini kita berasa seperti kita yang memainkannya gitu, seperti kita yang terjun langsung gitu. Kan kalau tadi kan kita terjun misalkan game yang genrenya petualangan itu misalkan kita di padang pasir ya kan mencari-cari barang-barang di sana. Tapi kan kita nggak mungkin nggak dekat dengan kita gitu loh, lingkungan padang pasir, paham ya? Nah di sini tuh gamenya tuh dekat dengan kita, berkebun, memancing ikan, kemudian ada lagi hotel, perumahan, dan lain sebagainya. Satu contohnya adalah game yang ada di layar itu, dimana kita tuh seakan-akan menjadi seorang petani gitu, petani yang berkeinginan menjadi petani yang sukses, mengembangkan lahan, menanam tanaman, memelihara hewan, terus menjadi petani yang bisa menghasilkan uang dari lahannya. Ada kan di kehidupan nyata seperti itu kan? Nah, itu yang disebut dengan simulasi game. Artinya, permainan yang dimainkan dengan latar situasi yang dekat dengan kehidupan kita. Dan ini termasuk juga peminatnya banyak, Bapak Ibu, saudara-saudari. Tapi dari game ini ya, dari game simulasi ini kita belajar bahwa kembali kita menggali nilai dari satu game ini. Nilainya adalah kita belajar tentang ketekunan gitu. Jadi nggak cukup kerja keras, tapi harus tekun. Kayak tadi di game ini ya, itu harus tekun. Tiap hari melakukan rutinitas yang sama. Bangun jam 6 pagi, merawat hewan, menyiram tanaman, bertemu dengan warga, ngobrol, membeli barang, kayak gitu. Itu butuh ketekunan, karena kalau tanpa ketekunan kita bisa terjebak ke dalam kebosanan. Dan nggak jarang pemain-pemain orang-orang yang memainkan game simulasi ini berapapun usianya, mereka pasti akan ngomong, bosen mainnya gini-gini doang. Nah berarti mereka nggak belajar tentang arti ketekunan dari game yang bergenre simulasi, istilahnya ya. Next, Kak, tolong. Nah, genre selanjutnya. Genre yang juga masuk top dalam orang-orang yang suka mini game. Gamenya tuh genrenya strategi. Jadi, apa bedanya dengan yang tadi petualangan? Beda. Karena kalau petualangan tadi itu strategi nggak terlalu penting, bukan nggak penting, penting, tapi itu bukan yang utama. Seperti kalau saya gambarkan makan di Indonesia. Di Indonesia itu kalau makan nggak pakai nasi, dibilang belum makan ya kan. Pasti orang nanya kan, sudah makan nasi gitu. Belum, tapi saya tadi sudah makan bakso sama mie itu. Oh, makan nasi, diajak makan lagi karena belum dianggap makan. Nah, sama dengan game yang ini, strategi. Strategi itu ibarat nasi dalam game ini. Mau nggak mau harus ada. Kalau di tadi game-game sebelumnya nggak ada pun oke, nggak ada pun juga ya nggak jadi masalah nggak terlalu jadi masalah gitu. Ya ada masalah tapi nggak terlalu. Tapi di sini tuh hukumnya mutlak, sampai saudara-saudari. Ibarat tumbuhan harus disiram, hukumnya mutlak. Kalau nggak disiram mati, ya kan? Di game ini tuh setiap pemain ya diajarkan memiliki strategi yang benar. Jadi di sini tuh nilai yang ditanamkan adalah oleh pencipta gamenya adalah seseorang harus memiliki kemampuan berpikir yang luas. Kenapa? Untuk strategi itu harus butuh pemikiran yang luas supaya bisa mengembangkan banyak strategi. Salah satu gamenya ini, banyak contohnya. Saya tidak mungkin sampaikan di situ semua karena apa ya, istilahnya belum tentu juga itu game yang diminati. Itu salah satunya itu yang diminati, yang sangat diminati bahkan sampai sekarang. Dan di sini itu tanpa kemampuan berpikir yang luas, maka seseorang akan kalah. Contoh, ketika kita strateginya adalah A ditambah B, itu ya. Kemudian orang itu nggak punya pemikiran yang luas.
Artinya terpaku pada A tambah B, nggak mau mengembangkannya, akhirnya kalah. Nah, itu salah satu contohnya. Dari game ini kita belajar tentang arti dari sebuah kemampuan berpikir yang bagaimana sangat penting untuk kita berpikir dengan luas dan tidak terburu-buru. Kembali lagi ke arti dari kesabaran seperti yang di game yang sebelumnya. Selanjutnya, ini game yang sudah di top number 1 kalau nggak salah. Nomor 1 apa nomor 2 ya ini? Lanjut Kak. Maksudnya saya itu ratingnya. Nah, semua orang, anak rental PS, zaman 90-an pasti kenal game ini. Nggak mungkin nggak kenal. Sepak bola. Iya kan? Pasti semua kenal. Bapak pun ada yang main tuh. Dulu waktu saya masih kampung saya di Pasuruan itu ya. Itu bapak itu malam-malam main di rental gitu. Main PS gitu. Terus kemudian mereka itu istilahnya setelah pulang kerja mereka main PS dan lain sebagainya gitu. Bahkan bukan cuma bapak, ibu-ibu pun ada di situ. Aneh itu kan. Ini salah satu game yang masuk top rating, Winning Eleven, Pro Evolution Basket. Semua orang pasti kenal dengan game ini, berjenis olahraga. Nah, dalam game ini dibutuhkan kemampuan yang kompleks. Bapak saudara-saudari. Jadi punya nilai-nilai yang harus ada nilai-nilai yang ada dalam game ini. Jadi seorang pemain game yang memainkan game ini itu harus memiliki strategi yang bagus. 2, memiliki memiliki kemampuan untuk menganalisa. Itu yang penting. Jadi selain punya strategi yang bagus, dia harus menganalisa kemampuan orang lain. Karena itulah kunci kemenangannya. Jadi di game ini saya masih ingat ya, dulu awal-awal saya menyukai game, salah satu genre yang saya suka selain game tadi yang game action itu sama game petualangan, ini salah satu game yang saya paling suka juga di antara 3 itu. Bahkan saya rela dulu menghabiskan menyisihkan uang jajan saya selain untuk koleksi saya pribadi gitu ya, saya juga suka koleksi sesuatu yang berbau dengan game, berbau dengan mainan dan lain sebagainya. Salah satunya saya sisihkan untuk bermain PS. Karena waktu saya belum punya uang untuk beli PS gitu. Jadi saya rela nggak jajan di sekolah, saya rela pulang jalan kaki, nggak naik becak waktu itu. Nggak bisa jemput juga orang tua saya karena orang tua saya kerja. Saya rela pulang jalan kaki, rela juga gak jajan di sekolah, kelaparan siang, demi bisa bermain game. Ini salah satunya. Saya kalau ingat itu gitu ya, saya nggak ada rasa kayak, wah ngapain saya dulu begitu. Gitu. Tapi saya merasa, saya senang aja gitu. Karena ini sudah masuk dalam bagian kesenangan saya. Tapi karena saya bisa mendapatkan nilai-nilai yang ada, makanya saya senang gitu. Dan bukan cuma nilai-nilai, tapi saya bisa mendapatkan kesenangan yang lebih dari sekedar nilai-nilai tadi. Gitu. Ini game yang saya masih ingat, sangat memori sekali buat saya. Saya rela nggak jajan, rela pulang jalan kaki jauh jarak sekolah dengan rumah saya, hanya demi bermain game. Dan demi ngerental waktu itu, masih rental. Boleh slide selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya ini adalah ini slide yang genre terakhir ya, genre terakhir dari game. Saya masukkan top 7 memang, top 7 dari game. Yang ini adalah idle games. Ini game-game yang baru-baru booming gitu ya. Jadi di sini tuh pemain tuh cuma mengklik-klik aja, mengklik-klik yang ada. Jadi attack on kayak contohnya itu adalah Titan ya, game namanya game Titan nggak salah. Ya Tap Titan, sorry tadi Tap Titan itu mereka hanya mengklik-klik demi mendapatkan suatu reward gitu ya. Banyak sekarang ini biasanya beberapa game online masuk genre ini, termasuk
Mobile Legend kalau nggak salah. Ya, saya nggak salah juga Mobile Legend masuk game ini. Tag Titan juga. Terus banyak game yang masuk. Jadi di sini tuh pemainnya cuma ngeklik gini doang loh. Ngeklik gini gitu. Diklik gitu doang. Nah, diklik-klik layar HP-nya gitu loh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan di sini tuh akhirnya mereka bisa bisa menang, naik pangkat, punya banyak alat-alat yang kuat, modal cuma ngeklik-ngeklik doang gitu. Tapi banyak orang meremehkan. Padahal di sini tuh ada nilai yang ingin diseberangkan oleh pen, pemfasilitas dari game ini yang bertipe idle games. Itu adalah kembali tentang kesabaran. Adalah faktor utamanya. Karena ngeklik-ngeklik gitu juga bosen. Gitu ya. Jadi itu nilai-nilai di balik 7 game yang ada. Jadi 7 genre game ini tuh termasuk ke dalam 7 di antara berapa banyak gitu ya. Di 7 game yang sangat diminati oleh masyarakat dunia gitu. Bahkan sekarang YouTuber-YouTuber memainkan game juga nggak lepas dari 7 genre ini. Pertanyaan yang muncul adalah gimana sih kita sebagai orang-orang percaya gitu ya, kita menyikapi game-game yang ini itu seperti apa gitu. Kita sampai ke kesimpulan malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang Bapak Ibu Saudara-saudari nanti yang mau tanya boleh disiapkan ya. Saya membuka ruang pertanyaan sebentar, agak ada gangguan dikit. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Pertanyaan yang muncul adalah gimana kita sebagai, saya nggak itu ya, nggak membahas apa namanya. Nanti di bagian yang kedua kita akan di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang sejarahnya dan dampaknya. Nanti baru di bagian yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana game itu juga ada hubungannya dengan nilai-nilai agama ternyata. Ini kan nilai-nilai umum ya, yang saya sebutkan nilai-nilai umum. Semua orang juga tahu nilai-nilainya. Tapi nanti kita akan khusus di bagian akhir nanti, entah tanggal berapa ya, saya belum tentukan jadwalnya. Nanti saya rundingan dengan beberapa orang juga. Jadi nanti di bagian terakhir itu kita akan membahas tentang sikap kita sebagai orang Kristen, gimana menyikapi tentang fenomena game ini gitu. Karena ini fenomena yang cukup luas, bahkan sampai sekarang pun masih ada gitu. Tapi saya ingin sampaikan sedikit saja bahwasanya memang kita hidup tidak bisa menghindari ini gitu. Banyak orang bilang, oh main game, ngelihat orang main game itu kayak orang buang-buang waktu dan sebagainya. Kita nggak bisa menghindari gitu. Karena ini era, dan era di zaman itu nggak bisa dihindari. Yang bisa adalah kita memiliki prinsip untuk menyikapi dengan benar suatu zaman. Ini bisa dicatat baik-baik ya. Bisa ditulis baik-baik. Saya ulangi, kita nggak bisa menghindari zaman yang ada. Paham? Tapi kita bisa memiliki sikap yang benar terhadap suatu zaman. Jadi nggak bisa disalahkan orang yang buat game. Yang disalahkan adalah sikap yang salah dalam manajemen waktu. Sehingga mereka terjebak ke dalam kecanduan dan sesuatu yang merugikan, bahkan yang bersifat kriminalitas gitu. Dan yang terakhir kita ingin sampaikan, nilai-nilai dalam game itu nggak selamanya negatif, karena ada yang negatif memang. Kayak dari Smackdown itu kan orang mikir, wah ini Smackdown isinya cuma kekerasan, banting-bantingan dan lain sebagainya. Ya memang kalau dinilai dengan negatif seperti itu memang ada. Tapi tadi saya sudah sampaikan dari 7 game, 7 jenis itu, ternyata banyak nilai-nilai positif kan tadi kan. Kesabaran, ketekunan, kerja keras, memiliki kemampuan yang menarik dalam berstrategi, ketekun, kemudian sabar, apalagi itu tadi, berpikir dengan matang, dan lain sebagainya. Itu merupakan nilai-nilai yang positif, bisa kita ambil di sini. Teliti, dan lain sebagainya. Nah, marilah kita sebagai orang-orang yang
sama-sama hidup di era ini, mari kita memiliki sikap yang benar. Jangan sampai kita salah bersikap. Akhirnya salah bersikap juga salah juga. Jangan sampai kita salah bersikap, kemudian kita juga tidak bisa menyikapi dengan benar, akhirnya kita terjatuh ke dalam respon yang salah. Oke, part 1-nya cukup sampai di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Part 2-nya nanti mungkin 2 minggu lagi atau mungkin 1 bulan lagi. Saya nggak tahu, mungkin ada yang mau tanya dari siapa partisipan yang ada, siapa aja tuh, Kak? Nah, oke. Ada mungkin yang mau ingin disampaikan? Karena ini emang sesuatu yang cukup riskan. Bukan riskan, sesuatu yang sangat penting menurut saya. Dan kalau salah itu juga bahaya juga. Salah merespon maksud saya. Ada mungkin dari rekan-rekan LCC ya. Rekan-rekan LCC, rekan-rekan dari Kalimantan, silakan. Karena ini sekedar pengenalan ya, belum masuk ke intinya. Jadi kita masuk ke intinya di bagian 2 nanti. Saya beri waktu mungkin. Boleh open speaker, open mic maksud saya. Ada? Oke, kalau nggak ada, pertemuan berikutnya kita akan nanti mungkin ada selingan-selingan ya tentang seminarnya, mungkin nanti ada seminar yang lain. Tapi ini belum selesai karena nanti ada 3 part, jadi kurang 2 bagian yang akan saya sampaikan. Dan khususnya tentang nanti bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat membuat perspektif tentang game ini, tentang permainan, tentang suatu permainan. Nanti itu di bagian terakhir. Bagian keduanya kita akan bahas tentang sejarah perkembangan game supaya kita melek juga gitu ya, dan dampak-dampaknya, masuk dampak buruk yang ada gitu. Oke, kalau nggak ada, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri kelas pembelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami berkumpul. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dan firman kami. Kami sudah selesai belajar bersama, Tuhan menolong dalam kesempatan kami selanjutnya. Kami berdoa supaya kami bisa memiliki sikap yang benar terhadap suatu zaman yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami serahkan sisa aktivitas kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih yang sudah hadir, teman-teman rekan-rekan LCC dan lain, dan rekan-rekan Kalimantan, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan mungkin nanti bisa diupload di YouTube ya, yang sempat ketinggalan mungkin nanti bisa lihat di YouTube kalau sudah ada videonya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.